Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat JP Channel? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan urusannya. Baik, kita akan bahas ya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang terbaru nomor 52 tahun 2025 yang mengatur ya mengenai profesi, ya karir dan penghasilan dosen. Apa saja yang diatur ya, dan suatu yang baru ya di Permendikbudristek ini nomor 52 dibandingkan dengan di Permendikbudristek sebelumnya ya nomor 44 tahun 2024. Di sini ada definisi dosen tetap dan dosen tidak tetap ya. Kemudian pengaturan mengenai pengadaan, pengangkatan, penyetaraan, dan pemberhentian dosen. Kemudian syarat dan mekanisme sertifikasi dosen, dan syarat dan mekanisme promosi. Dan ada juga profesor emeritus ini ya, berdasarkan pada sidang uji materi ya, undang-undang ya, yang disampaikan oleh Prof. Hafid ya dari Padang ya, yang sekarang sedang dalam proses ya pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi ya, sehingga di sini diatur ya di Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025 tentang profesor emeritus ya, kemudian mekanisme penentuan tunjangan profesi, dan ini yang ditunggu ya oleh para dosen di perguruan tinggi swasta yang berkaitan dengan tunjangan profesi dosen. Kemudian juga di sini nanti ada pembahasan ya atau pengaturan tentang profesi dosen ya, karir dosen dan juga penghasilan. Jadi Permendikbudristek ini ya nomor 52 ini mengatur tentang profesi, karir dan penghasilan dosen, dan juga ada ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk profesi dosen di sini diatur ya mengenai status dan jabatan akademik dosen, kemudian juga kualifikasi dan kompetensi dosen ya, dan pengadaan, pengangkatan, penyetaraan dan pemberhentian dosen, dan sertifikasi dosen ya, beban kerja dosen, dan ada kode etik dosen. Kita masuk ke status ya. Di sini ada status dosen tetap ya, bekerja penuh waktu ya, kemudian beban kerjanya minimal 12 SKS ya untuk semuanya ya yang berkaitan dengan tridharma, dan memenuhi kinerja ya tridharma yang terencana dan termonitor. Ini memenuhi kinerja yang 12 SKS ini, mulai dari pengajaran ya sampai dengan penunjang. Sedangkan untuk dosen tidak tetap ya, tidak bekerja penuh waktu ya pada perguruan tinggi, tidak memenuhi beban kerja 12 SKS, dan juga tidak memenuhi kinerja tridharma, terencana dan termonitor. Dan persamaannya yang keduanya harus wajib terdaftar di PD Dikti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk jabatan fungsional diatur di pasal 3 ya mengenai jabatan fungsional asisten ahli ya, ini dibina oleh lektor kepala ya atau profesor. Jadi minimal yang membina ini adalah lektor kepala dan profesor. Untuk yang lektor ya tidak bisa ya. Sedangkan lektor sendiri itu dalam proses kenaikan ke lektor kepala itu dibina oleh lektor kepala atau profesor ya. Sedangkan lektor kepala dibina oleh profesor, sedangkan guru besar ini mandiri ya, kolaboratif dan membina jenjang di bawahnya. Jadi membina jenjang asisten ahli sampai dengan lektor kepala. Sehingga catatannya adalah promosi ya dilakukan sesuai kebutuhan dosen ya pada setiap jenjang. Kemudian untuk kualifikasi dosen itu diatur di pasal 5 dan pasal 6 ya. Ada kualifikasi akademik dan juga ada kualifikasi lainnya. Kalau kualifikasi akademik ya tentu untuk program diploma dan sarjana ini adalah lulusan magister ya S2 atau magister terapan. Ya, sedangkan untuk program magister ya maka yang dibutuhkan adalah kualifikasinya lulusan doktor S3 atau doktor terapan.
Dia untuk program profesi ya lulusan spesialis atau magister ya dengan pengalaman kerja ya. Ini ada pengalaman kerja minimal 2 tahun. Sedangkan untuk program spesialis ya lulusan subspesialis ya, doktor ya atau spesialis dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Dan kualifikasi lainnya ini keahlian dengan prestasi luar biasa dan atau kinerja atau pengalaman kerja sebelumnya. Dan ini secara khusus juga dijelaskan ya di pasal 7 ya mengenai kompetensi dosen, mulai dari kompetensi pedagogik ya, ini kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran ya, serta mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui pengalaman belajar. Dan selain itu juga kompetensi kepribadian ya, dosen harus memiliki karakter yang luhur ya, kedewasaan emosi dan menjadi teladan yang menjunjung tinggi etika serta moral akademik. Itu kompetensi yang kedua. Kemudian kompetensi yang ketiga, kompetensi sosial. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi dalam tim, dan membangun jejaring dengan sivitas akademika maupun masyarakat luas. Dan untuk kompetensi yang keempat, kompetensi profesional, penguasaan materi keilmuan secara mendalam, serta kemampuannya untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu tersebut secara berkelanjutan. Dan untuk pengadaan ya, pengadaan, pengangkatan, penyetaraan dan pemberhentian dosen juga dijelaskan ya. Dalam pengadaan itu pelaksananya adalah dilakukan oleh kementerian ya atau PTN BH dan atau badan penyelenggara, jadi perguruan tinggi swasta. Dengan syarat kualifikasi awal ya, asisten ahli jadi wajib memiliki ijazah ya magister atau ijazah S2 ya magister terapan atau sertifikat profesi spesialis. Sedangkan untuk lektor ya wajib memiliki ya ijazah doktor ya S3 atau dokter terapan. Dan dasar pengadaannya berdasarkan pada perencanaan kebutuhan untuk mewujudkan visi misi dan tujuan perguruan tinggi. Itu pengadaan. Sedangkan pengangkatan yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS ke PNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga penyetaraan ya, dosen tidak tetap dapat beralih status menjadi dosen tetap dengan pengakuan jabatan akademiknya sepanjang jabatan tersebut ditetapkan oleh kementerian. Ini juga diatur untuk penyetaraan terkait dengan alih status ya dari dosen tidak tetap ke dosen tetap. Dosen warga negara Indonesia dari perguruan tinggi luar negeri ya, ini yang diaspora ya, dapat beralih menjadi dosen pada PTN BH ya atau dosen PTS dengan syarat ya, ini persyaratannya ada 2 ya, persyaratan untuk dosen diaspora, jabatan akademiknya paling rendah associate profesor ya, atau sebutan lain yang setara dari perguruan tinggi di luar negeri, dan berusia paling tinggi adalah 60 tahun, jadi maksimal 60 tahun. Pemberhentian dosen ya atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi dosen non-PNS dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan. Ini kalau atas permintaan sendiri. Kalau tidak atas permintaan sendiri, berarti di sini pemberhentian itu karena melakukan pelanggaran integritas akademik ya, sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan dosen yang melakukan kekerasan yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat atau dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Diatur ya. Kemudian juga tentang sertifikasi dosen. Ini persyaratan dosen tetap ya, kemudian memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 tahun. Jadi di sini bukan SK asisten ahli ya, tetapi di sini adalah mulai SK pengangkatan sebagai dosen tetap ya di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang paling singkat 2 tahun, memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli ya, lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Ya, nanti kita akan lihat di juknisnya, apakah di juknisnya itu ya ada ketentuan juga ya memenuhi BKD selama 4 semester
Kalau dalam ketentuan yang lama kan masih diatur. Dan PT penyelenggara ya, maka persyaratannya adalah terakreditasi unggul ya, dan memiliki program studi yang relevan dengan rumpun ilmu bidang studi dosen yang mengikuti proses sertifikasi dosen dan persyaratan lain. Kemudian rincian BKD, jadi ini juga saya rasa ada sesuatu yang baru juga penegasan ini ya, penegasan mengenai kegiatan pokok BKD ya, perencanaan dan pembelajaran ya, dan membimbing ya, ini pembelajaran pengajaran ya, dan ini membimbing ya, kemudian juga penelitian ya, ada pengabdian masyarakat ya, dan juga di situ ada tugas tambahan. Nah, tugas tambahan di sini dipertegas ya, setara dengan 9 SKS. Jadi peran sebagai pimpinan perguruan tinggi itu setara 9 SKS ya, sehingga kewajiban dosen tugas tambahan hanya 3 SKS ya minimal ya, untuk pendidikan atau untuk pengajaran ya, termasuk pembimbingan dan pengujian sebagai penguji, dan 16 SKS maksimal ya untuk total BKD. Jadi minimal 3 sampai dengan 16. Jadi tugas tambahan itu setara dengan 9 SKS. Dan kode etik dan kewajiban moral dosen ya, menjunjung integritas akademik ya, ini yang paling utama dan yang paling penting ya, wajib menjaga kejujuran ya dalam pelaksanaan tridharma ya, serta tidak melakukan plagiasi atau pelanggaran karya ilmiah ya. Kemudian lingkungan aman dan inklusif yang menciptakan kampus yang bebas kekerasan, menghormati keberagaman, dan menolak segala bentuk perundungan. Dan menghindari konflik of interest, ya, konflik kepentingan, jadi menjaga profesionalisme ya, dengan menghindari benturan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas ya. Dan menolak gratifikasi, dilarang menerima imbalan atau memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi dari mahasiswa. Ini semuanya ya, ini menjadi kode etik dan juga kewajiban moral dari dosen ya, sehingga profesionalitas dosen adalah kunci mutu pendidikan tinggi. Dan untuk karir dosen ada pengelolaan kinerja dosen dan juga ada promosi dosen. Dan di sini ya, di Permendikti-Saintek nomor 52 ini ada penetapan IKD. Nanti secara lebih jelas ya, IKD itu akan ditetapkan oleh Dirjen ya, melalui nanti ada petunjuk teknisnya ya. Dan pimpinan perguruan tinggi dapat menambahkan indikator kinerja lainnya yang belum ditetapkan oleh Dirjen. Dan pembinaan kinerja dosen dilakukan untuk memenuhi beban kerja dosen dan meningkatkan kinerja dosen ya, sesuai dengan indikator kinerja utama. Penilaian kinerja dosen ya dilakukan setiap periodik dalam 1 tahun kalender akademik. Jadi di sini ada suatu yang informasi yang baru mengenai IKD ya, penetapan indikator kinerja dosen. Kita akan tahu lebih detail lagi nanti di juknisnya ya, kita akan tunggu juknisnya ya. Promosi ada reguler, loncat jabatan, dan penyesuaian. Jadi di permen ini ya diatur juga ya tentang loncat jabatan, dan mungkin sebelumnya sudah ditutup ya atau dihapus. Sekarang kembali ada promosi jabatan, loncat jabatan. Dan promosi reguler di sini dijelaskan kenaikan 1 tingkat jabatan akademik dosen dari asisten ahli ke lektor ya, dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke guru besar. Itu promosi reguler ya, sesuai kebutuhan formasi dosen ya. Yang bagi PNS wajib memenuhi ketentuan pangkat golongan. Jadi kalau misalnya guru besar bagi PNS ya minimal harus sudah memiliki golongan 4A. Sedangkan untuk yang non PNS tidak disyaratkan. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk yang loncat jabatan ya, akselerasi kenaikan 2 tingkat jenjang jabatan akademik, misalnya dari lektor tidak ke guru besar ya, tapi dari lektor langsung ke guru besar. Itu bisa ya, tapi diberikan kepada dosen dengan pencapaian yang luar biasa. Di syarat dan mekanismenya itu akan diatur dalam juknis. Nah, nanti kita tunggu bagaimana juknis loncat jabatan.
Promosi penyesuaian di pengakuan jabatan akademik yang dimiliki sebelum menjadi CPNS ya, dilakukan setelah resmi ya diangkat menjadi PNS, dosen, memperhatikan ketersediaan formasi pada jabatan akademik tujuan. Dan untuk yang promosi reguler ini yang harus dipahami ya di dalam Permen nomor 52 ini ya untuk persyaratan lektor ya memenuhi beban kerja dosen ya biasanya selama 4 semester ya kalau di aturan yang lama. Kemudian memenuhi angka kredit pada jabatan akademik lektor dengan proporsi angka kredit penelitian minimum 35% ya. Saya rasa juga di aturan yang lama juga 35% ya. Dia memenuhi indikator kinerja dosen ya pada jabatan akademik lektor ya. Kemudian juga memiliki syarat khusus. Ini syarat khususnya 1, publikasi ilmiah. Nanti kita akan lihat ya dalam juknisnya itu apakah sama ya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya untuk lektor itu cukup publikasi ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi ya. Tidak harus Sinta 2 ya, cukup Sinta 3 ya sampai dengan Sinta 6 atau Sinta 6 sampai dengan Sinta 3 karena Sinta 3 kan lebih bagus ya daripada Sinta 6. Jadi dari Sinta 6 ke Sinta 3 kalau yang di aturan sebelumnya. Tapi apakah nanti kita akan tunggu lagi karena di sini tidak ada informasi yang teknis yang nanti ada di juknis ya. Dan lulus uji kompetensi UKOM. Ini kalau 35% ya berarti sama ya dengan aturan sebelumnya ya, memenuhi BKD selama 4 semester kalau sebelumnya ya. Dan juga memenuhi indikator kinerja pada ya nanti kalau biasanya DUPA ini ya, apakah nanti juga seperti itu kita akan lihat lagi. Dan persyaratan lektor kepala memenuhi BKD juga 4 semester ya, ketika lektor memenuhi angka kredit ya pada jabatan akademik lektor kepala dengan proporsi angka kredit penelitian minimum 40%. Jadi semakin naik ya jabatan fungsionalnya ya kredit penelitiannya semakin besar. Sedangkan untuk guru besar ya minimumnya 45% ya, minimumnya 45%. Memenuhi indikator kinerja dosen ya, memenuhi IKD untuk jabatan akademik lektor kepala ya. Kemudian memiliki minimal syarat khusus berupa 1 publikasi ilmiah. Ya, apakah sama nanti dengan aturan sebelumnya? Kalau lektor kepala bisa minimum ya, minimal untuk yang disamakan ya, baik lulusan S2 maupun lulusan S3 sama ya 1 publikasi ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 ya. Kita akan lihat nanti dalam juknisnya ya, 1 hasil karya seni berkualitas dan lulus uji kompetensi. Itu yang lektor dan lektor kepala. Sedangkan untuk yang profesor ini ada sesuatu yang baru juga ya, yang berkaitan dengan nanti minimal syarat khususnya. Tapi untuk memenuhi beban kerja dosen yang memiliki gelar doktor terapan atau subspesialis, memiliki pengalaman. Ini ditegaskan memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap. Ini bukan 10 tahun sejak SK asisten ahli ya, tapi 10 tahun sejak pengangkatan sebagai dosen tetap ya. Dan memenuhi angka kredit pada jabatan akademik profesor dengan proporsi angka kredit penelitian minimum 45%. Nah, jadi jadi untuk yang misalnya jika penunjang ya dan pengabdian masyarakat maksimal 10%, penelitian minimum 45% ya, berarti untuk pengajaran minimum 35% ya. Dan memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan akademik profesor. Memenuhi isian DUPA ini di sini ya. Tapi nanti kita akan lihat di juknisnya memiliki sertifikat pendidik untuk dosen. Ya. Dan minimal syarat khususnya ini ada 2 publikasi ilmiah. Apakah dua-duanya ya sebagai penulis pertama di jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus dengan SJR di atas 0,1 ya,
atau yang satu Scopus, yang satu ya bisa sebagai penulis pertama, yang keduanya sebagai penulis keduanya, atau yang salah satu publikasinya bisa Sinta 2. Nah, nanti kita akan lihat juknisnya. Jadi di sini ada 2 publikasi ilmiah atau 2 hasil karya seni berkualitas dan lulus uji kompetensi. Jadi yang menarik di sini dan juga untuk persyaratan lektor dan juga lektor kepala di sini memenuhi indikator kinerja dosen. Jadi ada IKD di sini ya. Jadi nanti bukan istilahnya bukan DUPA lagi ya. Jadi memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan akademik lektor kepala. Kalau dulu kan kita mengisi DUPA ya. Sedangkan promosi reguler ini kewenangan penilaian ya. Penilaian di sini kalau kita lihat untuk asisten ahli dan lektor ya masih di LDikti ya. Jadi kalau untuk yang lektor kepala baru di tingkat dirjen ya, dirjen dikti. Sedangkan untuk PTN-BH itu lektor kepala bisa, tapi semua nanti profesor itu di dirjen dikti ya. Kalau di lingkungan Kementerian Agama berarti Kementerian Agama. Jadi di sini untuk yang PTS akreditasi unggul bisa melakukan penilaian untuk AA ya, untuk asisten ahli bisa melakukan penilaian. Sedangkan kementerian lain ya atau lembaga pemerintah non kementerian di sini bisa AA, bisa lektor, LDikti sampai di lektor. Ini juga yang sekarang juga berlaku ya. Jadi kalau khusus rumpun ilmu agama ya itu di Kementerian Agama ya, di Kementerian Agama. Kalau PTN yang non PTN BH itu bisa AA dan lektor ya, sama dengan LDikti. Yang untuk yang PTN BH ya, perguruan tinggi negeri badan hukum ya, ini AA bisa melakukan penilaian dan juga lektor kepala. Itu yang penilaian uji kompetensinya ya. Sedangkan penetapan ya, kewenangan penetapan jabatan akademik ya untuk LDikti bisa AA dan lektor sama-sama tadi dengan pimpinan PTN ya. Kemudian untuk PTN BH ya bisa AA, lektor dan lektor kepala ya. Sedangkan lektor kepala dan profesor ya sama dengan sebelumnya di tingkat menteri Dikti Saintek. Kemudian ketentuan profesor emeritus ya, jadi definisi dan status ya. Dosen status jabatan profesor yang telah pensiun dan memiliki prestasi, itulah yang disebut dengan profesor emeritus ya. Yang diangkat pada PTS ya atas persetujuan senat ya. Jadi diangkat ya setelah pensiun bisa ya diangkat di PTS ya atas persetujuan senat. Dosen statusnya dosen tetap ya, dosen tetap ini statusnya diperhitungkan dalam penjaminan mutu. Jadi masuk ya dalam penilaian akreditasi dan yang lain itu namanya profesor emeritus ya. Sehingga ketentuan masa tugasnya paling lambat pada usia 75 tahun ya. Kalau di sini 75 tahun, nanti kita juga perlu nanti melihat hasil akhir dari putusan ya Mahkamah Konstitusi ya, apakah di situ disetujui sampai usia 79 atau 80 tahun ya. Tapi kalau di ketentuan di Permen Dikti Saintek ini nomor 52 ini paling lambat pada usia 75 tahun. Menggunakan sebutan profesor emeritus yang ditempatkan di depan nama, jadi profesor emeritus gitu ya. Dan hak dan penghasilan dapat memperoleh pendanaan APBN untuk penelitian dan juga pengabdian ya. Dan beban kerja ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi swasta, gaji dibayar oleh badan penyelenggara ya, sesuai undang-undang ketenaga kerjaan. Dan untuk sumber dan komponen penghasilan dosen ya, di sumber pembayaran ya, penghasilan dosen dibayarkan oleh kementerian ya. Kalau dia PTN BH jadi di PTN BH ya, atau dia kalau swasta ya di badan penyelenggara PTS selaku pemberi kerja sesuai dengan status kepegawaiannya, apakah sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap. Kemudian gaji pokok dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ASN atau ketentuan ketenaga kerjaan dan di atas kebutuhan hidup minimal non ASN
kalau di PTS atau di PTNBH. Jadi untuk gaji pokok ya atau ketentuan ketenagakerjaan dan di atas kebutuhan hidup minimal. Jadi ya bisa di atas UMR ya kalau gaji pokoknya. Upah minimum ya, ini kebutuhan hidup minimal. Dan tunjangan melekat, tunjangan yang melekat pada gaji seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, itu sesuai ketentuan yang berlaku ya. Dan penghasilan lain tunjangan khusus ya, tunjangan khusus meliputi tunjangan profesi ya, ada tunjangan ini profesi dosen, ada fungsional, ada tunjangan fungsional ya, tunjangan khusus ya di daerah khusus ya, nanti ada aturannya di daerah khusus, dan tunjangan kehormatan ya, dan juga ada istilah mungkin kalau penghasilan lain ada tunjangan maslahat tambahan. Dan Bapak Ibu sekalian ya, sahabat JP Channel, ini ada jenis-jenis tunjangan dosen ya yang kita ya perlu tahu ya. Ada tunjangan profesi yang ini bagi yang sudah mendapatkan sertifikasi ya dosen ya akan mendapatkan tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Wajib memenuhi beban kerja dan indikator kinerja dosen ya. Jadi wajib memenuhi beban kerja ya. Beban kerja antara 12 sampai dengan 16 SKS dan tidak sedang diberhentikan sementara. Jadi kalau ini terpenuhi, maka dosen yang bersangkutan akan mendapatkan tunjangan profesi ya. Nanti nilainya ada ya, mungkin di sini 1 kali ada ya nilainya. Dan ada tunjangan khusus diberikan kepada dosen yang bertugas di daerah khusus, dosen yang diangkat atau ditugaskan oleh pemerintah. Jadi ini pengangkatannya dan penugasannya oleh pemerintah ya, atau badan penyelenggara. Dan tunjangan kehormatan ini khusus diberikan kepada dosen dengan jabatan akademik profesor atau guru besar. Profesor diperoleh saat berstatus sebagai dosen tetap ya, dan wajib memenuhi kewajiban khusus profesor ya terkait dengan kewajiban karya ilmiah ya, dalam 3 tahun sekali harus publikasi di jurnal internasional bereputasi 1 kali, dan juga beban kerjanya antara 12 sampai dengan 16 SKS terpenuhi semuanya ya, baik pengajaran ya, penelitian, pengabdian masyarakat, penunjang. Dan tunjangan fungsional diberikan kepada dosen PNS dan P3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau melekat pada jabatan fungsional yang diemban. Jadi di swasta juga mendapatkan namanya tunjangan fungsional. Dan berapa besarannya ya, berapa besarannya dan penghentian tunjangan. Kalau tunjangan profesi dosen atau TPD itu 1 kali gaji pokok. Itu berlaku bagi dosen ASN dan non ASN. Dan untuk yang non ASN disetarakan dengan ASN ya. Jadi kalau ada kenaikan gaji pokok untuk ASN ya, maka tunjangan profesi dosen yang diterima oleh dosen non ASN juga akan naik. Jadi sama, disetarakan. Sedangkan bagi dosen yang memiliki jabatan guru besar atau profesor ada tambahan tunjangan kehormatan, jadi 2 kali gaji pokok. Ini khusus bagi profesor. Jadi kalau profesor kira-kira mendapatkan satu tunjangan profesi dan 2 tunjangan kehormatan, ini 3 kalinya. Tunjangan khusus ini diberikan bagi dosen di daerah khusus, ini 1 kali gaji pokok. Pembatalan tunjangan, kementerian membatalkan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan atau tunjangan kehormatan bagi dosen yang tidak lagi memenuhi persyaratan tunjangan dan atau terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan tunjangan. Kemudian untuk penyetaraan tunjangan profesi non ASN, ini yang penting ini bagi Bapak Ibu untuk dosen yang non ASN ya. Di jabatan akademik dosen selain ASN ya, maka asisten ahli ya, masa jabatan TMT sampai dengan seterusnya. Maka ini disetarakan dengan dosen non ASN 3B. Tuh, jadi bagi ASN ahli ya TMT berapapun ya sama ya 3B. Dengan lektor ya untuk masa jabatan TMT ya itu setara dengan 3B untuk yang ASN ya.
Kemudian kalau TMT plus 1 tahun sampai dengan TMT plus 3 tahun itu setara dengan 3C. Ya. Kemudian untuk TMT plus 3 tahun sampai dengan selanjutnya ini terus, ini sama ini. Jadi kalau kita tidak mengajukan atau kita tidak melakukan kenaikan jabatan ke lektor kepala, berarti ya sama 3D terus. Ya, ini 3 tahun sampai dengan selanjutnya. Kemudian untuk lektor kepala, kalau di TMT ya terhitung mulai tanggalnya ini masih dalam tahun yang sama, ini berarti 3D. Dan plus 1 sampai dengan selanjutnya jadi 4A. Ya. Jadi kalau 4A ya untuk TMT plus 1 sampai dengan selanjutnya 4B atau 4C. Ya, jadi hanya berlaku bagi dosen yang telah memiliki SK Impasing ya sampai dengan tahun 2025. Dan untuk profesor ya TMT ya itu 4A. Jadi kalau terhitung mulai tanggalnya 4A. Kemudian kalau TMT plus 1 sampai dengan TMT plus 3 itu 4B. Ya, TMT plus 3 sampai dengan TMT plus 5 tahun itu disetarakan dengan 4C ya. Dan TMT plus 5 sampai dengan TMT plus 7 disetarakan dengan 4D. Dan TMT plus 7 sampai dengan pensiun disetarakan dengan 4E. Untuk mendapatkan tunjangan setara 4E untuk yang profesor harus memenuhi persyaratan tambahan 200 angka kredit. Jadi ini penting ini untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian ya, penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen non ASN. Dan penghasilan dosen atau penghasilan lain untuk tunjangan profesi ya. Jadi persyaratan pembayaran tunjangan profesi dia memiliki sertifikat pendidik untuk dosen yang diperoleh pada saat berstatus sebagai dosen tetap tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan dosen merupakan dosen tetap ya sesuai dengan data kementerian, memenuhi BKD dan juga memenuhi IKD dan belum memasuki PUP dosen. Kementerian memberikan tunjangan fungsional kepada dosen PNS dan dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya dosen P3K ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik untuk dosen pada saat berstatus sebagai dosen tetap dapat diberikan tunjangan profesi setelah melakukan penyesuaian. Kemudian untuk tunjangan khusus ini ya diberikan kepada dosen yang ditugaskan ya yang bertugas pada perguruan tinggi yang berada di daerah khusus ya, ini diberi tugas oleh kementerian ya. Tunjangan khusus diberikan oleh dosen yang diangkat oleh pemerintah, oleh penyelenggara pendidikan tinggi ya, satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat atau ditugaskan oleh pemerintah pada perguruan tinggi di daerah khusus. Persyaratan pembayaran tunjangan khususnya tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan dosen sama ya dan belum memasuki batas usia pensiun. Dan untuk tentuan peralihan ya, dosen ASN di PTS ya tetap bertugas pada PTS yang bersangkutan sampai adanya pemindahan atau pemberhentian resmi ya sesuai peraturan perundang-undangan. Dan perhitungan kinerja dosen sebelum peraturan ini berlaku tetap diperhitungkan ya. Jadi kinerja sebelumnya tetap diperhitungkan dalam penilaian kinerja dan proses promosi kenaikan jabatan. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu sekalian, kinerja kita masih diperhitungkan ya. Baik untuk proses promosi maupun untuk penilaian kinerja. Dan untuk profesor kehormatan ya, masa jabatan bagi yang telah memperoleh gelar profesor kehormatan tetap berlaku hingga berakhir sesuai dengan SK pengangkatannya sampai dengan SK pengangkatannya selesai. Usulan yang diajukan pada tahun 2025 tetap diproses dan diputuskan berdasarkan pada aturan sebelumnya yaitu Kepmen 63 tahun 2025. Dan aturan ketentuan penutup ya. Jadi dicabut ya Permendikbudristek ya nomor 44 tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan peraturan ini mulai berlaku dan pada tanggal diundangkan itu tanggal 24 Desember ya 2024
Demikian sahabat JP Channel ya, penjelasan mengenai Permendikti-Saintek nomor 52 ya, tahun 2025. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe channel Jejak Profesor ya, berikan like dan juga komen yang konstruktif ya, agar kita bisa menyampaikan informasi, kita bisa memberikan sharing yang bermanfaat bagi teman-teman dosen dan juga peneliti semuanya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.